Pada suatu hari, di sebuah kerajaan Daha yang dipimpin oleh Raja Yusuf, hiduplah seorang duda yang sangat licik dan jahat bernama Henry. Ia tinggal di desa Girah, desa yang terletak tak jauh dari istana raja. Henry bukanlah sembarangan orang, melainkan orang yang menganut aliran sesat dan selalu melakukan kejahatan dengan ilmu gaibnya. Ia memiliki seorang putri bernama Shiva. Kehidupan Shiva sungguh naas di umurnya yang sudah terbilang tidak muda. Ia harus terus-menerus menyendiri karena tidak ada lelaki yang mau menikahinya. Hanya karena dia adalah putri dari Henry. Hal ini membuat Henry marah. Lantas ia membuat kegaduhan di desa Girah. Henry berjalan di tengah hutan dengan keadaan marah. Tiba-tiba dia melihat ada gadis yang sedang mencuci pakaian di sungai. Ide licik pun mulai muncul di benaknya. Ia berniat menjadikan gadis itu sebagai tumbal untuk meningkatkan kesaktiannya. Hai gadis manis, sudah lagi apa? Udah dipasung. Masih punya. Mana? Atau pulang main kasar? Sebenarnya ini dalam apa sih? Ini pulang miskin. Difla pingsan, lalu ia dibaringkan ke altar persembahan. Di tengah malam yang gelap gulita, Henry mengorbankan gadis itu. Kutukannya menjadi kenyataan. Teriak penduduk Girah yang sedang diterjang aliran sungai berantas. Lalu datanglah Henry. Sampai Simani lawan pula Henry. Lalu datanglah seorang penasihat kerajaan yang bernama Naja. Hai Henry, kula siap menghadap sampean. Terjadilah perkelahian sengit antara Henry dan Naja, tetapi Naja kalah. Siapa maning Simani lawan pula. Lalu Naja berlari dengan perasaan gelisah. Ia menghampiri Raja Yusuf untuk menyampaikan sebuah kabar. Setelah Raja Yusuf mendengar kabar dari Naja, Raja Yusuf menjadi terlihat sangat marah. Lantas, Raja memutuskan untuk menculik putri dari Henry. Lalu, Raja pun pamit kepada istrinya. Raja, saya kalah lawan Henry. Baiklah Anda hati-hati di jalan. Sore hari itu, Raja Yusuf pergi ke sungai. Beliau berniat ingin menyulik Shiva yang sedang mandi di sungai. Setelah sampai, beliau langsung melancarkan aksinya. Shiva pun seketika mematuhi perintah raja untuk ikut ke istana. Tiba-tiba Henry berfirasat buruk terhadap Raja Yusuf. Lantas ia pun mencari Shiva ke semua tempat. Namun Shiva tidak ditemukan. Ternyata benar firasatnya. Henry pun mengamuk karena putrinya diculik. Ia bergegas pergi ke istana dengan penuh amarah dan berkeinginan untuk membalas dendam. Oi, matua si Ray Yusuf. Kenapa kakak Yusuf kakak kene? Aja musuh makan Yusuf, lah menolak bayi jadi sira dari Satara. Bayiku. Teriak ketakutan istri Raja Yusuf karena melihat anaknya dibanting oleh Henry. Henry pun menyihir ratu sampai pingsan. Sampai akhirnya datang Raja Yusuf dan Shiva. Raja benar-benar marah melihat istri dan anaknya sudah seperti itu akibat ulah Henry. Kemudian Raja mengancam Henry bahwa akan membunuh Shiva jika dia tidak menyerahkan diri. Teriak Raja Yusuf dan terjadilah perkelahian. Raja Yusuf pun mulai lelah dan beliau pun mencekik leher Shiva. Henry benar-benar lemas menyaksikan putri tercintanya
Ia bersedia menyerahkan diri kepada Raja Yusuf. Berhenti! Tolong Bapak Sakti kita. Kita siap menyerahkan diri asal si Pak boleh bahagia. Setelah Henry menyerahkan diri, Raja beserta bawahannya membawa Henry ke altar persembahan dan membunuhnya. Ada, kita akan mengutuskan sebuah kerja. Ayo Raja. Dan Raja Yusuf memerintah Naja untuk mengumpulkan semua penduduk warga Girah. Keesokan harinya, semua berpesta atas kematian Henry dan kemenangan Raja Yusuf. Semua orang bergembira menikmati pesta tersebut. Namun, ada satu orang yang tidak berbahagia, yaitu Shiva. Ia menangis tersendu-sendu karena mengingat kematian ayahnya yang mengenaskan. Tiba-tiba ada seorang yang menghampirinya. Kebetulan kami adalah menari dari negeri seberang. Nah, oh nangis tuh. Maaf ya Nona, kami tidak tahu. Udah, nggak boleh begitu. Maaf ya Nona. Kita pamit ya Nona. Tunggu, aku sayang bilang. Kedua penari tersebut tampil di pertunjukan. Pertunjukan berlangsung sangat meriah. Angkat ngagandang, bangun tayak karendang, nganggo sinjang di lamban, mojang priangan. Umat imut lucu, surak seri nyari, larak lirik kepan, mojang priangan. Dirak suka kebayang, ngan dihancahayana, dang dosan sederhana, mojang Aku Tidak ada mau lepas lagi,